Nah, ini kan sebuah transisi yang luar biasa yang dialami sama Mas Ikang. Biasanya manggung sambil genjreng, Ya. lompat-lompat, Ya. teriak dan lain sebagainya. Sekarang berada di panggung-panggung yang bukan hanya sekedar kita nyanyi, Ya. tapi juga menyampaikan message, pesan kepada para pendengarnya Ya. Mas Ikang. Mana yang jauh lebih seru, Mas? Ya. Dalam proses transisi menuju hijrahnya Mas Ikang ini. Aku sih ngerasa lebih pantas aja. Karena hidup tuh sebenarnya perkara kita melayakkan diri aja sih. Allahu Akbar. Itu aja. Layak Kalau- husnul khotimah atau su'ul khotimah begitu ya Mas ya. Jadi bukan hanya kita bercita-cita, bukan hanya kita berpengetahuan, tapi kita berusaha dan melayakkan diri untuk itu gitu. Iya. Udah seusia aku seperti ini, Allah udah memberikan banyak Kehidupan. kebahagiaan kehidupan ya. Ya aku melayakkan diri seperti itu. Walaupun Ustadz, aku Iya. juga nggak bilang aku kalau di panggung tuh udah nggak loncat-loncat lagi. Masih juga tadi kan ngelihat Iya. loncat-loncat. Iya. Itu sebenarnya rasa syukur aku. Maksudnya aku masih diberikan kesehatan. Iya. Nah, ada satu hal yang kita sama-sama tahu. Mas Ikang dan Allahu yarham, semoga Allah merahmati Mbak Marisa. Ya. Jujur, Mas Ikang sama Mbak Marisa itu betul-betul idola saya sejak saya muda dulu. Nah, Mas Ikang sama Mbak Marisa itu kan sebagai simbol cinta, sepasang anak manusia yang jauh dari gosip. Mas Ikang juga family man, puluhan tahun bersama. Pertanyaan saya sederhana, bagaimana peran penting dan peran sentralnya sosok almarhumah dalam kehidupan Mas Ikang ketika ada dan ketika tiada? Ya Ustadz, wah ini apa? Sebelumnya mungkin aku harus bercerita Flashback sedikit. ya. Peran seorang Marisa Grace binti Alan Haq ini seperti apa ya? Aku dipertemukan Allah sama wanita itu pada saat kita benar-benar sama-sama muda, sama-sama jadi pemain film, kita jatuh cinta begitu emosional. Tapi di balik itu semua ada agenda yang luar biasa dari Allah. Aku mengenal Islam di situ. Allahu Akbar. Jadi aku bisa deket sama dia karena aku harus masuk ke pengajian dia. Iya. Di luar pengajian dia nggak mungkin aku bisa deket sama dia. Iya. Banyak yang mau sama dia tapi nggak bisa. Masya Allah. Sedangkan enter point itu kebetulan kan pengajian dia tuh gurunya orang Banten. Oke. Aku orang Banten. Iya. Jadi aku punya nilai plus lah di situ. Wong Banten asli. Ini cucu dari Tubagus Mukmin nih katanya. Jadi jadi aku punya plus, aku bisa enter masuk ke situ dan di situ aku baru mulai belajar ngaji dan sebagainya. Selama ini Islam KTP. Dengan harapan aku bisa dekat sama dia. Oke. Dia ini aku nggak malu ya menyatakan karena ini skenario Allah tuh begitu dahsyat. Betul. Yang pada saat itu mungkin ya aku punya begitu banyak pilihan ya. Nggak mikir perempuan yang soleh yang aku pengen gitu ya. Pokoknya yang kece aja yang bisa aku dapat ya aku nikmatin gitu maksudnya dia. Man on a mission. Tapi berarti. Allah memberikan hal yang luar biasa masuk ke situ jadi aku berusaha untuk belajar jadi seorang muslim yang layak gitu ya. Kan aku bertekad untuk menjadi suaminya dia juga semuanya tuh melalui proses ya. Dan itu dimudahkan semuanya. Dimudahkan sama Allah. Yeah. Jadi boleh dibilang ya istri saya itu menyelamatkan saya. Allahu Akbar. Ini suatu hal yang aku harus declare di sini ya. Dia bukan hanya seorang wanita, dia menyelamatkan saya. Iya. Kalau nggak ada dia mungkin hidup saya nggak jelas. Oke. Ini menarik. Nggak jelas. Ini menarik. Iya. Kenapa saya bilang menarik, Mas Ikang? Tadi Mas Ikang berulang kali ngomong tentang layak. Dan Allahu Akbar, takdir Allah, beliau menyelamatkan Mas untuk menjadi seorang muslim sejati. Dan ternyata misi beliau selesai. Beliau diambil pulang sama Allah untuk kembali. Berarti sekarang tugas Mas untuk terus melayakkan agar bisa dijemput beliau masuk ke dalam surganya Allah. Betul. Saya yakin ini adalah sebuah pukulan besar yang dirasakan sama Mas Ikang sebagai seorang suami yang kehilangan separuh dari kehidupan, separuh dari jiwanya. Di titik terendah itu, apa yang sebenarnya bergejolak di pikiran Mas Ikang? Apakah sempat
ada rasa tidak terima atau protes kepada Allah Subhanahu wa taala, karena seingat saya, setahu Ridho, Mas Ikang kalau nggak salah pas pemakaman sempat pingsan sampai 4 kali ya. Ini jadi pukulan besar. Apa sih yang terlintas di pikiran Mas saat itu? Ketika Allah harus memaksa mengambil Mbak Marissa. Tadi saya sudah ceritakan dia bukan hanya seorang istri, lebih dari itu. Tapi mungkin skenario Allah tuh bermula dari situ ya. Jadi ketika cinta kita berlebihan, mungkin ujian itu akan datang gitu. Allahu Akbar. Mengingatkan aku ya. Aku ngerasa dia itu ya segala-galanya, apapun yang aku lakukan aku membanggakannya buat dia dan keluarga lah, semuanya itu. Dan aku persiapkan segala sesuatunya untuk hidup layak dan bisa dibanggakan gitu ya. Tapi Allah punya rencana lain yang tiba-tiba, yang membuat aku gak bisa apa-apa. Semua yang aku persiapkan itu gak relevan. Gak bisa. Dengan seketika diambil, berubah. Itu. Pada saat itu tuh aku lagi rajin-rajinnya tiap hari bangun, sholat tahajud, terus tadarusan gitu. Ya Allah. Tapi kok justru diuji, diambil. Itu. Ya Allah ya Rabb. Aku punya dua pilihan nih. Cari yang salah atau berusaha untuk lebih memperdalam agama aku. Yang aku pahami, ketetapan Allah itu yang terbaik. Itu. Allahu Akbar. Kalau seandainya aku merasakan ketetapannya itu berakibat yang tidak terbaik buat aku merasa kecewa, berarti aku masih kurang paham terhadap Islam ini. Itu aja. Mulai dari situ. Berarti mulai dari kecewaan sangat. Tadi aku pikir why gitu. Kenapa? Tapi yang aku pahami itu semua ketetapan Allah yang terbaik. Yang dia berikan nama kita tuh yang terbaik. Ya. Udah gitu dia tidak akan menguji kita melampaui batas kemampuan kita untuk mengatasi. Ya. Dan yang ketiga, setelah saya merasakan itu semua, ini jalan pulang yang terbaik buat istri saya. Allahu Akbar. Jadi Mas Ikang posisinya sudah betul-betul ridho ketika Allah. Pertama saya nggak punya pilihan, Ustaz. Karena ikhlas sebuah proses. Saya nyerah, saya hanya mempercayakan, ya Allah Engkau maha benar ya Allah. Kasih tahu dong, ajari aku dong. Ajari aku. Sampai hari ini aku masih diajari. Allahu Akbar. Itulah definisi Muslim sebetulnya Mas. Surrender, berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku ngerasa saya tuh bukan apa-apa, apa yang saya jalanin tuh semua jadi nggak ada apa-apanya lagi. Ya sekarang gimana caranya supaya jalannya istriku tuh menjadi lebih baik aja di sana. Lebih terang, lebih mudah. Aku ini silaturahminya lanjutkan, begitu sedekah, doa dan sebagainya yang bisa aku lakukan lah. Bukan dengan cara melupakan, tapi dengan cara melanjutkan kebaikan-kebaikan itu. Betul. Semuanya kan itu. Ini luar biasa ya. Saya sampai menahan air mata karena saya percaya. Nggak semua teman-teman yang tahu ya, istriku tuh luar biasa dia. Dia bentar lagi jadi profesor waktu itu, luar biasa. Jadi dia apa ya? Bukan hanya cantik tapi dia tuh berdaya gitu, menjadi seorang istri yang pada akhirnya aku pikir dia layak untuk dicintai sedemikian besar. Dan mungkin ujiannya itu aku terlalu mencintai. Masya Allah. Saya bisa menggambarkan betapa besarnya cinta dari Mas Ikang Fauzi ini kepada almarhum Mbak Marissa Haq. Kenapa? Sampai speechless Mas Ikang untuk menggambarkan tentang istimewanya beliau. Nah, satu hal yang ingin Ridho pertanyakan lagi begini Mas. Kapan momen titik balik itu terjadi? Apakah misalkan Mas lagi sholat, tiba-tiba terus tumpah air mata, atau di saat lagi duduk mengingat kebaikan istri, terus akhirnya jadi titik balik untuk Mas mengatakan, oke, saya harus merelakannya, saya harus kuat, saya harus melanjutkan segala kebaikan yang dilakukannya. Kapan titik balik itu Mas? Saat saya ngaji. Allahu Akbar, ngaji. Jadi ngaji Quran. Aku nanya banyak sama orang, sama Ustadz, banyak yang kasih masukan, tapi semua itu tidak berpengaruh secara signifikan.
Tapi pada saat ngaji kayaknya Allah bicara sama aku. Iya. Gitu. Sudahlah gitu. Ini Allah. ketetapan. Kalau kau percaya sama aku, percaya ini yang terbaik gitu. Allahu Akbar. Tapi memang saya juga harus bercerita di sini. Istri saya itu pergi dalam kondisi yang sangat luar biasa. Iya. Habis mengaji, Iya. habis ngaji dia jalan aja begitu. Iya. Jalan. Masih ada Al-Quran di situ. Allahu Akbar. Dia habis apa dia periksa ini murid-muridnya tuh Iya. yang mau maju Iya. sidang gitu ya. Ada dia punya coret-coretannya di situ. Ada Al-Quran, dia tidur di situ. Allahu Aku pikir Akbar. dia nggak apa-apa gitu. Iya. Panggil-panggil udah nggak ada. Iya, Allahu Akbar. Jadi disitulah. Jadi aku ngerasa ya apa sih aku bisanya nih? Iya. Yang aku pikir aku udah berusaha sedemikian rupa, Iya. sekeras apapun, Allah bisa kasih nol lain aja gitu. Iya. Di reset lagi jadi nol ya Mas ya. Iya. Ini ada sebuah ayat sebagai penegasan. Allah berfirman, ya ayyuhannas antumul fuqara. Hai semua manusia, kamu lemah. Pada akhirnya kita akan kembali ke titik itu ya Mas ya. Sehingga tadi Mas menemukan jalan yang terang benderang saat ngaji Quran. Ridho mau tanya, masih ingat nggak di surat apa dan ayat berapa titik balik itu menjadi momentum Mas menemukan jalan penuh cahaya itu? Lucunya ya, Mm-mm. yang terakhir-terakhir tuh istri saya suka ini melantunkan surah Ar-Rahman. Ar-Rahman surat Ar-Rahman, ke-55. iya. Fabi'ayyi ala'i rabbikum tukasiban. Ya Allah. Itu. Jadi ya ujian ini bagian dari nikmat ya. Begitu aku baca di situ memang ada ayat itu menyentuh soal kenikmatan, tapi ada juga menyentuh soal azab. Azab dan akhirat. Iya. Dan itu termasuk dalam lingkup kenikmatan. Iya. Di situ jadi di situ bersatu baur kan. Iya, Kalau kita nggak mampu, nggak punya ilmunya, kita nggak akan bisa ngerti. Betul, betul. Tapi aku berusaha untuk tahu sih. Dan saat itu Surah Ar-Rahman itu luar biasa. hati Mas bergejolak. Bergejolak, maksudnya saya mulai yakin ini emang yang terbaik gitu. Maunya Allah, Maunya Allah. ketetapannya Allah. Maka disitulah akhirnya proses revitalisasi hati Mas untuk pulih dan sembuh dari luka kekecewaan sebelumnya ya Mas ya. Iya. Ternyata legacy dan kebaikan yang ditinggalkan oleh almarhum Mbak Marissa Haque itu menjadi lentera yang membimbing Mas Ikang menuju jalan-jalan yang Allah ridhoi.